Baik. Tahu aja kenapa? Oh bahagia banget kayaknya. Iya. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Mulai dari sini siapa namanya? Devi. Devi. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terus? Zahra. Zahra kabarnya? Baik. Baik. Makanya ketawa terus. Terus Indri kabarnya? Baik. Baik alhamdulillah. Indri? Sangat baik. Baik. Terus? Nah, Arjuna? baik. Baik alhamdulillah. Nah, gini aja sebelum kita mulai kegiatan hari ini ada baiknya kita berdoa dulu ya supaya kegiatan pada hari ini bisa diberikan kelancaran. Amin. Ayo silakan yang laki-laki memberi doa. Di apa Arjuna? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Gini sebelum kita lanjut, Bu Rizky mau kita perkenalan dulu gimana? Meskipun kan kita sudah kenal, tapi ada baiknya saling perkenalan. Ini sekelas apa enggak? Sekelas ya. Sekelas. Kalau sekelas gak apa perkenalan dulu supaya lebih akrab sama temennya ya. Mulai dari mana laki-laki ya? Ayo. Perkenalkan nama sama hobi. Perkenalkan, nama saya Kak Firul Ruki Bajarianto, lahir di Surabaya, Ya. tahun 2009, bulan Desember tanggal 8. Hobi saya sepak bola. Ya, terus Arjuna? Kenalkan, nama saya Arjuna Rekam Biskara. Lahir di Madiun, tanggal 19 April 2010. Hobinya? Hobi voli. Voli, sepak bola sama voli. Terus? Perkenalkan nama saya Deviana Netomofiko. Hobi ada banyak sih Bu. Masak, sepedahan, terus lari-lari biasanya. Yang paling itu apa? Yang paling kamu sukai hobi? Badminton sih. Badminton yang paling diminati ya. Lanjut. Perkenalkan nama saya Zahra Sadifah Bilal. Hobinya? Basket. Basket. Badminton, basket, terus Indri. Perkenalkan nama saya Widian. Jadi baca novel. Oke, sudah kenal tulis kita? Apa perkenalan juga? Perkenalan juga. Perkenalan juga. Oke. Perkenalkan nama saya Rizky Nurhaisyah, bisa dipanggil Rizky ya. Ya. Jadi Rizky ini guru BK di kelas 8. Nah, cuman pada semester ini Bu Rizky tidak mengisi di kelas kalian seperti itu. Tapi Bu Rizky juga membantu guru BK yang mengisi di kelas kalian. Ya, bisa dipahami? Oh. Bisa. Oh iya, ini Bu Rizky mau tanya kok hari ini nggak pakai seragam? Karena tadi upacara Memperingati hari Oh, hari pendidikan nasional, hari Diknas ya. Ya. Tadi datangnya tepat waktu apa enggak tadi? Tepat waktu. Alhamdulillah. Enggak ada yang terlambat ya? Tidak. Alhamdulillah. Kenapa ketawa? Oke, sudah? Ya. Nah, jadi begini, kalian sudah tahu apa belum Bu Rizky panggil ke sini karena apa? Belum. Tahu. Nah, kalau belum tahu, ini Bu Rizky menjelaskan sedikit informasi ya. Jadi kalian saya panggil ke sini itu untuk melakukan sebuah kegiatan layanan konseling kelompok. Sebelumnya ada yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Sudah pernah mendengar? Belum. Sudah belum? Belum. Belum. Nah kalau belum, boleh jelaskan ya. Jadi konseling kelompok itu kita akan membahas suatu permasalahan yang sangat urgent atau sangat istilahnya apa ya? Memang harus kita bahas dalam suatu kelas atau dalam suatu lingkungan. Nah, permasalahannya itu nanti yang semuanya mengalami, tetapi yang paling menonjol seperti itu, ya. Terus begini, dalam konseling kelompok ini, Bu Rizky akan membawa materi mengenai etika berkomunikasi dengan teman sebaya atau komunikasi sopan santun dengan teman sebaya. Bisa dipahami? Bisa? Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, ada baiknya Bu Rizky menyampaikan sedikit ini ya, apa asas yang ada di konseling kelompok. Sudah tahu apa belum? Asesnya belum ya? Belum. Nah kalau belum, Bu Rizky sedikit jelaskan ya. Jadi asas dalam konseling kelompok ini ada asas kesukarelaan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Ada 3. Nah, pada asas kenormatifan ini, jadi kita mengikuti kegiatan ini tuh mengenai atau sesuai
aturannya, menyampaikan perkataan yang Sopan. dengan bahasa yang Yang sopan dan baik. Nah, terus cara berpakaiannya dan berperilakunya itu juga sopan dan baik. baik. Oke, sudah paham ya. Terus selanjutnya ada asas kerahasiaan. Jadi pada asas kerahasiaan ini nanti kalian itu tidak usah ragu atau tidak usah takut dalam kegiatan hari ini. Materi yang kita akan kita bahas atau permasalahan yang kita bahas itu hanya kita saja yang tahu, begitu. Jadi jangan sampai disebarluaskan di luar sana. Jadi ketika kalian selesai membahas permasalahan di sini itu jangan sampai disebarluaskan di luar sana, karena ini sifatnya rahasia, hanya kita yang tahu, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, ngantuk apa gimana? Paham? Sudah paham. Nah selanjutnya ada asas apa tadi? Kesukarelaan, iya kan? Kesukarelaan. Jadi kesukarelaan ini kalian mengikuti kegiatan pada hari ini itu dengan sukarela tanpa paksaan. Kalian terpaksa apa enggak? Enggak. Nah, jadi kalian kesini tadi kan juga bareng-bareng toh. Nah, itu termasuk kontak apa enggak? Ya kompak. Jadi kalian tidak merasa terpaksa seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya dalam konseling kelompok ini juga ada ini seperti janji konseling. Kalian sudah pernah mendengar apa belum? Janji konseling. Nah, dalam janji konseling ini apa? Yaitu untuk supaya kalian itu bisa menjaga rahasia yang ada di sini. Ada baiknya kita bunyikan ikrar janji konseling ini gimana? Setuju apa enggak? Setuju. Nah, kalau setuju, jadi saling berpegangan tangan, yang cowok sama cowok, yang cewek sama cewek. Tuh. Nah, Rizky sama ini ya Ruby. Nah, Ruby sama Arjuna aja. Oke. Nanti jangan ketawa, mengikuti Bu Rizky. Kalian sudah hafal apa belum? Sudah hafal apa belum? Belum. Nah, kalau belum, nanti mengikuti Bu Rizky ya. Bisa kita mulai? Bisa. Saya, nanti kalau bilang saya, nah kalian menyebutkan nama kalian gitu. Saya Arjuna, saya Indri. Nah, nanti saya Bu Rizky juga gitu. Saya Rizky gitu. Kalau saya mulai ya. Saya mengucapkan ikrar janji konseling. Mengucapkan ikrar janji konseling. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Sudah selesai. Nah, bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau sudah berarti sekarang Bu Rizky pada lanjut lagi ya. Nah, dalam kegiatan ini nanti yaitu waktunya 40 menit saja. Nah, kurang lebihnya 40 menit seperti itu. Mungkin bisa lebih dari 40 menit kalau permasalahan kita belum sampai selesai. Ini sebelum kita lanjut kita lakukan speaking dulu ya. Biar Devi juga bisa fokus gitu. Jadi tadi kan Devi ketawa gak mau ngontak ngantuk Ruby yang ngontak ngantuk ya, supaya lebih fokus aja. Oke? Jadi begini speakingnya, permainannya pada hari ini tuh yaitu sikat, sikut, sakit. Sudah pernah apa belum? Belum. Sikat, sikut, sakit. Belum. Nah, kalau belum, Bu Rizky jelaskan ya. Jadi saya gimana begini, kalau sakit, yang pertama sakit, sikut, sikat. Balik, sakit, sikut, sikat. Kalau sakit begini, gerakannya begini, perutnya sakit, terus sikut, nah mengikut menurut. Itu salah nah. Ojo-ojo dicikut aja. Jadi aja nyikut sana, nah ya toh, lagi dianu. Nah, sakit, sikut, sikat.
sikatnya ngambil. Nanti apa ya, ini kotak pensilnya Indri aja. Nah untuk melatih kefokusan taruh di tengah. Nanti cepet-cepetan ngambil ini. Belum. Itu nanti bisa aja. Misalnya Rizky bilangnya yang sikut dulu, berarti kan sakitnya terakhir atau gimana gitu. Pokoknya kalau sikat ngambil ini. Paham? Paham? Bisa kita mulai? Bisa. Coba dulu aja Bu. Coba dulu. Ya. Ya. Jadi soalnya ngantuk, kan harus dicoba. Gimana Devi, bisa? Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sakit Devi. Sikut. Sikat. Paham? Paham. Nah. Jangan berantem loh ya, Cak. Ya. Ya, pokoknya fokus aja. Bisa kita mulai? Bisa. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. 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 Sakit. Sikat. Kok Indri terus ya dari tadi? Lagi apa enggak? Lagi. Oke. Lagi menantang. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikat. Ajuna, ayo. Kita ulangi lagi atau sudah? Lagi. Satu kali lagi aja ya. Ya. Oke, lebih fokus lagi. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. 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 Sikut. Sikut. Sikat. Devi terkalahkan. Kemarin Devi sudah semangat mau menang kali ini. Gak apa ya Devi? Gak apa-apa. Oke. Kalau sudah ini di bawah Indri ya. Gimana, sudah fokus atau belum? Sudah. Sudah fokus. Nah kalau sudah fokus kita lanjutkan ya kegiatan pada hari ini. Jadi begini, tadi kan sudah Rizky sampaikan kalau pada hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan yaitu tentang etika berkomunikasi dengan teman sebaya seperti itu. Nah, jadi sebelum Bu Rizky masuk ke sini itu ada alasannya. Kalian tahu nggak alasannya apa? Nggak tahu? Nggak tahu. Nah, jadi alasannya begini, Bu Rizky itu dapat laporan dari wali kelas dan bapak ibu guru yang lainnya. Bahwasanya di kelas kalian itu ada masalah seperti itu. Ada juga teman kalian yang lapor sama Bu Rizky, tapi Bu Rizky nggak mau menyebutkan siapa. Nanti kalau Bu Rizky menyebutkan ada yang lapor, pasti kalian marahan, berantem. Karena apa? Suasana di kelas kalian itu sedang tidak baik-baik saja. Benar apa enggak? Ya kan? Nah, jadi pada permasalahan itu kita akan menyelesaikan di sini. Terus ini Bu Rizky nanti Sama balikin buku ini belum yang dikembalikan. memiliki masalah itu tepat atau enggak? Tepat kan? Jadi coba kalian ceritakan permasalahannya itu bagaimana? Mulai dari siapa dulu? Pokoknya satu-satu nanti menyampaikan, harus memberikan keterangan sama Bu. Dari siapa? Devi atau Indri? Putih. Ayo udah Putih, gimana? Jadi apa permasalahan di kelasmu kok? Rizky dengar-dengar itu di kelasmu lagi ada masalah kalau ada temenmu itu yang merasa dibully temennya seperti itu, dari cara komunikasinya atau penampilannya gitu. Di kelas kami ada anak cewek yang diolok dan disebut orang tuanya. Terus yang diolok itu merasa tersinggung dan ada yang menyebarkan apa itu, menyebarkan kayak nama orang tua berita hoax gitu ya. Lewat apa itu, Instagram atau apa? Instagram, TikTok. Itu ada fotonya enggak atau tulisan aja sama nama tuh? Tulisan aja. Tulisan aja, tapi tertuju di orang itu. Ya, tertuju di orang. Terus dari Arjuna sendiri gimana keterangannya? Kami ada kemudian Di sosmed. Nah itu yang dibully itu cewek apa cowok? Cewek. Yang bully? Cowok. Terus? Itu aja? Terus dari Devi sendiri? Sama seperti Arjuna. Gimana? Ya, sebagian sekolah itu ada yang dari sosmed ketika live itu terus yang ngambil itu cowok. Nah, dibulinya itu
sosmed aja atau langsung juga? Lewat sosmed ada, langsung juga ada. Oke, terus dari Zahra caranya gimana? Ya kayak ada temen sekantor itu kayak manggil nama orang tua. Terus Tapi itu lewat kayak langsung tuh, jadi nggak dari sistem juga, itu langsung kayak beda kelas ya. berarti gini ya, dikatakan langsung gitu. Iya. Itu sudah berapa kali kamu mengalami itu? Berkali-kali. Terus dari Indri sendiri keterangannya gimana? Kalau saya sama kayak Sama kayak Ruby. Itu Indri itu pernah ngatain temannya atau Indri dikatain? Dikatain. Itu sering nggak? Semuanya kan tadi sudah memberikan keterangan toh. Ya. Ini Bu Rizky menanyakan kembali dari semua keterangannya di sini yang menjadi pelaku utama siapa? Ini jangan tuduh-tuduhan, jangan salah-salah, jangan berantem. Karena di sini apa kesepakatan kita itu menyelesaikan masalahnya. Yang jadi pelakunya siapa yang sering? Saya. Terus Arjuna ikut-ikut. Tadi yang apa memulai juga Ruby. Terus Arjuna ikut-ikutan. Terus korbannya siapa ini? Ya. Zahra sama Devi. Kalau Indri? kalau saya mengamati kayak waktu dibullynya, waktu apa di sosmed. Di sosmed kayak kamu baca-baca gitu ya. Berarti kamu yang sering mengamati temanmu kayak gitu. Kalau yang sering dapat bully mereka berdua, kamu pernah tapi jarang. Sekarang gini, Rizky tanya dari pelaku, dari Ruby sama Arjuna, kenapa kamu kok pernah memberi temanmu seperti itu? Ya, Karena apa? karena agak suka. Gak suka. Gak sukanya karena apa? Karena gak sukanya ya Sebel. Pasti kan sebelnya ada Ngeselin. alasannya, ngeselin. Yang paling ngeselin siapa? Zahra apa? Devi? Zahra. Zahra. Seneng banget. Ngeselin. Nah, ngeselinnya itu kenapa? Kok sampai kamu itu merasa terganggu akhirnya kamu tanpa sadar itu membuli temenmu yang cewek itu? Kayak saya itu pernah dilihatin terus, Hmm. pernah di calon Kayak dilempar-lemparin gitu. Kertas gitu ya. Kertas dilemparin. Berarti Zahra juga jahil ya? Iya. Iya. Cuman secara tidak langsung Ruby membalasnya dengan perkataan yang menyakitkan kayak gitu. Nah, kalian paham nggak? Atau kalian menyadari apa tidak? Permasalahan itu terjadi berawal dari bercanda. Iya apa enggak? Iya. Pasti kan awalnya Zahra bercanda, terus Ruby terbawa perasaan terus emosi. Nah, maksud Ruby juga sering ngatain Zahra itu juga bercanda, akhirnya Zahra juga sakit hati seperti itu. Iya apa enggak? Ya. Iya. Terus yang Arjuna gimana? Kalau Arjuna seperti Ruby, kamu ikut-ikutan, malu-malu kancane gitu. Terus kamu bulinya itu lebih ke siapa? Ke Zahra. Ke Zahra juga. Berarti yang sering itu Zahra. Ya. Kalau ke Devi Ke Devi nggak terlalu. nggak terlalu. Soalnya Devi temennya Zahra gitu. Ya. Akhirnya kamu ikut-ikutan bully. Ya. Terus Arjuna juga ikut-ikutan karena temannya Ruby. Ya. Gitu. Benar? Benar. Ya. Nah, oke. Dalam permasalahan ini kalian sudah ini apa belum? Menyelesaikan masalahnya apa belum? Belum. Kalau belum, gimana keadaan di kelas gimana? Dari Indri, keadaan di kelasmu gimana? Ketika selesai dengan ini, terjadi permasalahan di kelas 8C ini? Suasana di kelas gimana? Suasananya itu kayak apa ya? Kayak kadang takut kalau dia mau berantem gitu. Oh gitu. Nah, terus Ada juga kadang kayak krik gitu. iya. Kayak krik biasanya kayak bercanda gitu ya kan? Terus sering omong-omongan itu kayak ini kan kayak udah terima kalau adanya disebut nama. Iya. Terus itu juga udah terima kalau dijadiin lagi. Gak usah nangis Zahra, kita selesaikan di sini ya. Ruby jangan nakut-nakutin Zahra. Ya. Nanti Zahra tambah takut sama kamu. Ini mentalnya udah kena ini Zahra. Karena kamu bully seperti itu. Ya Zahra jangan nangis. Terus dari
Zahra sama Devi sendiri tadi kan sudah ngasih alasan toh Ruby sama Arjuna. Kalau dari Devi gimana? Devi aja dulu karena Devi kan temannya Zahra yang paling sering diserang dia sama temannya. Kalau dari Devi yang dirasakan apa? Itu tadi Bu, omongannya itu bikin nyakit hati gitu loh Bu. Terus kan emosi gitu Iya. kan Bu, kita terus itu Berantem tuh berantemnya itu langsung di kelas apa lewat HP atau apa gini kayak ngata-ngatain itu dalam kelas itu? ya nggak sampai pukul-pukul tuh enggak. Tapi nggak sampai fisik ya, Iya. perkataan gitu. Contoh perkataan yang sudah Devi lontarkan ke Ruby sama Arjuna apa? Yang paling membuat Devi itu kayak sudah dipuncak emosi gitu. Biasanya sampai nyebut nama orang tuanya mereka kan nyebut nama orang tuaku terus aku balas gitu loh Bu. Iya. Terus pas dibalas Ruby sama Arjuna marah nggak? Terima nggak? Nggak loh, nggak terima. Itu juga Ruby sama Arjuna kalau ngatain Devi sama Zahra pasti juga tidak terima ya kan? Iya. Jadi itu timbal baliknya seperti itu gitu aja ya kan? Terus dari Zahra sendiri yang paling sering dibully sama temennya itu apa? Menyebut nama orang tua. Menyebut nama orang tua yang kamu rasakan apa? Sakit hati. Terus? Nah, dalam hal itu perlawanan apa yang kamu lakukan kepada Ruby sama Arjuna? Melakukan kembali. Apa? Ngatain kembali ya, gitu. kembali. Ngatainnya apa? Nama orang tua. Nama juga. Berarti sama ya di sini. Iya kan Indri? Indri sebagai pengamat temannya berarti gitu ya. Temannya ada yang ngawali, yang sini yang dikatain juga membalas seperti itu. Oke. Nah, ini Bu Rizky catat juga ya permasalahannya apa? Karena kan ini ada beberapa laporan itu yang kemungkinan belum terlalu lengkap juga. Jadi lebih lengkapnya kan dari informasi dari kalian ya. Terus ini untuk hal ini yang akan kalian harapkan itu apa? Yang akan kalian inginkan dalam permasalahan ini karena kan belum terselesaikan loh. Apa? Damai. Berdamainya atas apa? Atas dasar apa? Pasti ada alasannya toh. Aku pengen jaga sama temanku. Biar nggak terus-terusan berantem gitu loh Bu. Biar nggak terus-terusan berantem. Betul sekali. Berarti kita mencoba memperbaiki hubungan. Terus dari Ruby? Ya kompak aja kalau sudah mengamalkan. Nah, betul Mas Tama biar kompak karena kan satu kelas ya lah. Iya. Bener nggak? Nah, karena itu kalau kita sering berantem di kelas sama teman itu pasti nggak enak. Nggak enaknya apa kalau ada yang sampai nangis atau sampai sakit hati, pasti itu kayak di kelas itu suasananya nggak enak. Gitu. Kayak kurang kompak gitu juga. Apalagi biasanya begini, kalau ada kegiatan di sekolah, contohnya lomba apa, kalau ada yang tidak berteman karena suatu permasalahan seperti contohnya tadi, pasti kalian kan komunikasinya kurang dong. Kayak gundel gitu. Aku sebel sama Ruby, aku sebel sama Zahra, aku nggak mau berkelompok sama dia kayak gitu, ya apa enggak? Iya. Karena pasti akan timbul perasaan yang tidak enak seperti itu. Oke. Nah, jadi begini, untuk memperdalam permasalahan ini dan juga bagaimana kita dapat mengatasinya. Jadi Bu Rizky akan melakukan sebuah permainan, bukan permainan ya, sebuah pembelajaran dengan bermain peran. Role play, kalian sudah pernah apa belum? Memerankan suatu naskah percakapan kayak gitu. Nah, jadi begini, kita nanti akan melakukan sebuah bermain peran atau role play itu nanti. Jadi ada yang sebagai pelaku dan juga ada yang sebagai korban dan juga ada yang sebagai pengamat. Nanti Bu Rizky sudah menentukan pengamatnya Indri aja karena Indri kan sebagai penengah temennya toh seperti itu. Nah, nanti yang pelaku sama yang korban tetap sama seperti itu. Nah, dalam melakukan kegiatan role playing ini Bu Rizky harapkan kalian bisa memahami atau bisa dapat menerapkan pesan atau kesan dari hasil yang sudah kita lakukan seperti itu. Jadi menjadi pembelajaran kita ke depannya, ya kan? Nah, bisa kita mulai apa enggak? Bisa. Ini
nanti kita pakai naskah aja ya, tapi kalian harus tetap mendalami perannya seperti itu. Ini nanti dibaca dulu. Baca dulu. Nah, bisa juga baca dari sini. Kita tentukan aja ya, mulai sekarang yang jadi Rina siapa? Saya. Angkat tangan, sebagai apa korban yang paling parah ya. Terus yang jadi Lina, Pak Devi. Terus yang Budi, Saya. oke, Rudi. Yang jadi Dika, Arjuna. Tari berarti Indri ya sebagai pengaman. Silakan dibaca dulu sesuai dengan apa perannya, jadi supaya kalian bisa mendalami peran kalian gitu. Nanti kalau sudah selesai membaca, kita bisa mulai. Sudah apa belum? Ya. Yang belum? Sudah semua? Nah, kalau sudah semua bisa kita mulai. Nanti Bu Rizky membacakan tujuannya sama yang ini ya, adegan 1 terus sama nama kalian. Jadi kalau Bu Rizky bilang nama siapa, kalian langsung baca gitu ya. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Jadi Bu Rizky mulai naskah role playing, yaitu dengan judul komentar yang menyakitkan atau bercanda. Tujuannya yaitu melatih siswa membedakan komunikasi yang santun dan tidak santun dalam pergaulan, serta menumbuhkan empati dan kesadaran diri saat berinteraksi. Pemerannya ada Rina, Lina, Budi, Dika, Tari yang sudah kita bagi ya, kita sepakati. Oke, kita lanjut pada adegan pertama di dalam kelas saat istirahat. Budi tertawa, silakan jadi Budi. Baca. Mendalami sambil melihat temannya. Wah, Rina, kamu hari ini dandan banget ya. Mau jadi selebgram sekolah nih. Dika ikut-ikutan. Iya nih, kayak tadi sempat ngaca 2 jam. Jangan lupa tag aku di kitab ya, biar makin viral. Oke, Rina tersenyum kaku lalu diam dan menunduk. Iya, cuma biasa aja kok. Rina melihat Rina mulai tidak nyaman. Kalian kok gitu sih? Rina nggak suka dikomentari kayak gitu, tahu nggak? Budi membela diri. Santai aja. Kali kita cuma bercanda, masa gitu aja baper. Dika. Iya, kalian gak niat nyakitin juga, biasa aja. Terus kita lanjut adegan 2. Di luar kelas Lina dan Rina bicara berdua. Rina, Aku lihat kamu kayak sedih banget, mau cerita nggak? Rina pelan. Ayo Rina melihatnya ke sini. Aku capek tiap hari dikomentari. Awalnya aku pikir itu cuma candaan, tapi lama-lama bikin minder. Terus lanjut adegan 3. Di dalam kelas besok harinya Tari memulai dialog reflektif. Tari. Ayo, jadi Tari. Kemarin aku lihat suasana agak gak enak ya. Mungkin kita perlu lebih hati-hati ngomong. Candaan bisa beda makna buat tiap orang. Ya, terus Budi diam lalu bicara pelan. Ya. Aku nggak sadar kalau Agak keras. aku nggak sadar kalau ini nyakitin. Maaf ya Rin, aku pikir itu cuma lucu-lucuan. Dika. Ya, maaf juga. Apa bagus deh yang di medsos. Gak kepikiran bisa buat kamu malu. Rina mulai tersenyum. Ayo Rina tersenyum. Makasih, aku cuma pengen bisa saling menghargai aja sih, biar nyaman satu sama lain. Tari. Kita bisa saling bantu juga buat jaga komunikasi yang lebih sopan dan santun mulai sekarang. Nah, oke. Nah, dari hasil apa kegiatan ini atau yang sudah kalian baca percakapan ini, apa sih yang dapat kalian ambil pesannya? Kita tidak boleh
nanti dilihat juga nggak apa-apa biar lebih nggak boleh kayak misal temannya kita lagi dandan cantik terus kita nggak boleh menolak-olak dia gitu bikin nanti kan bikin dia minder juga kayak meremehkan gitu ya. Iya. Jadi lebih pujiannya itu harus dengan bahasa yang sopan. Contohnya misalnya Devi hari ini kan pakai kebaya, bisa bilang gini, Devi motif batikmu bagus di gimana. Nah, itu sopan apa enggak? Sopan. Lebih sopan daripada begini. Devi kok kamu pakai batik warna itu sih? Nah, itu sopan apa enggak kalau itu? Enggak kan lebih ke itu ya, kayak meremehkan. Terus selanjutnya yang dari Ruby atau dari Arjuna, perwakilan saja nggak apa-apa. Kesannya setelah melakukan kegiatan bermain peran ini. Kita harus bisa menghargai orang dan tidak boleh menjadi nabi bersama teman. Ya, bisa menjaga komunikasi dengan teman ya, Iya. seperti itu. Terus dari Tari sebagai pengamat bagaimana? Ini kan juga hampir sesuai ya dengan permasalahan di kelas kalian. Kalau aku tuh jangan menganggap candaan itu kayak biasa aja, karena kan kalau kata orang kan beda Iya. makna. Kadang kalau kita ngiranya itu candaan buat orang lain kan sakit. Jadi kayak misalnya ya benar yang dikatakan Indri ya. Jadi kalau misalnya kita menganggap itu bercanda, contohnya Ruby Bu Yoni bercanda sama Zahra. Nah, menurut Ruby itu nggak mengolok-olok, tak bercanda, tetapi yang Zahranya tidak ketawa, yang ketawa hanya Ruby. Nah, itu termasuk pembulian apa enggak? Komunikasinya baik apa enggak? Baik. Tapi kalau misalnya Ruby ngajak bercanda Zahra dan Zahra ketawa, nah itu sama-sama ketawa kan, lucu gitu berarti. Nah, itu berarti kita menyakiti atau tidak? Tidak. Berarti komunikasinya baik kan? Nah, seperti itu. Nah, terus begini, yang tadi yang menjadi siapa? Yang pertama yang menjadi Rina. Gimana perasaan ketika berperan sebagai Rina? Saya minder karena dikatain temannya. Oke, terus yang jadi Rina, gimana perasaan setelah memerankan ini tadi? lihat temen digituin juga ikut pegel gitu loh. Sebel gitu ya, Iya. karena sahabatnya gitu kan. Oke, ikut merasakan. Iya. Terus siapa lagi tadi yang jadi Budi, gimana perasaanmu ketika memerankan ini? Saya merasa bersalah dan tidak enak kepada Rina. Karena terlalu berlebihan ya komunikasinya atau bahasanya kepada Lina dan Rina. Terus yang jadi Dika, gimana perasaannya setelah memerankan ini? merasa bersalah karena ikut-ikutan mengolok-olok Merasa bersalah karena ikutan mengolok-olok. Terus? teman yang saya tidak tahu masalahnya. Nah, benar sekali. Jadi tidak tahu masalahnya tapi ikut-ikutan. Nah, karena apa? Kesempatan kamu juga ikut-ikutan ngatain temennya ya kan, sebagai bahan candaan. Padahal yang dibercandain tidak merasa itu bercanda ya kan. Nah, terus yang jadi Tari gimana kesannya setelah memerankan ini? Sedih karena teman-teman nggak awalnya kan kayak ledek-ledek jadi udah damai, tapi setelah aku omongin kalau candaan itu kan beda makna jadi Budi minta maaf. Oke. Nah, jadi Tari sebagai teman yang tidak terlibat dalam masalah ini merasa sedih karena apa? Melihat temannya tidak akur dan tidak komunikasi dengan baik dan kekompakannya juga menurun kan kalau seperti itu. Nah, Tari sendiri juga sangat khawatir ya kan, Tari sebagai inti tadi. Selanjutnya ini apa yang dapat kita simpulkan dari percakapan ini tadi, dari hasil role playing ini tadi? Ayo coba kesimpulannya. Boleh bercanda berlebihan, Gimana? tak boleh bercanda Tidak boleh bercanda berlebihan ya, menjaga komunikasi dengan baik. Oke, terus ada lagi yang dapat menyimpulkan? Sederhana saja nggak apa-apa, sepaham kalian. Kita harus saling menghargai sama teman. Betul, harus saling menghargai sesama teman. Kalau Ruby, kesimpulannya apa?
harus menghargai sesama Tidak teman. boleh mengolok-olok. Oke, berarti sekarang gini, setelah ini Ruby ini nggak merasa kayak ingin berbaikan dengan temannya apa enggak? Ingin. Terus dari Zahra ingin berbaikan sama temannya apa enggak? Ingin. Kan secara tidak langsung Ruby ngatain Zahra sama Devi dan Zahra sama Devi juga ngatain Ruby. Tetapi lebih parah bahasa yang dilontarkan oleh Ruby ya kan? Karena Ruby mengatakan bahasa yang tidak baik kepada kalian dan itu membuat kalian sakit hati. Kalau mungkin dari siapa Zahra sama Devi mungkin bahasanya kayak bengok-bengok gitu aja, kayak apa berteriak gitu marahin temennya di kelas kayak gitu, nada tinggi. Nah benar sekali seperti itu. Benar apa enggak? Iya. Nah, kalau benar seperti itu, coba mulai sekarang kalian saling maaf-maafan. Ayo, Indri sebagai pengamat mengamati temannya saling minta maaf, bersalaman. Ayo, Ayo, harus ikhlas. Ayo, ayo, ayo Indri. ayo. Ayo. Yang saya juga bilang minta maaf. Juga minta maaf. Saling maaf-maafan, oke? Masih ada dendam apa enggak? Lega apa enggak? Lega ya. Jangan bundar habis keluar dari sini bundar sama aja. Berarti Bu Rizky gagal membimbing kalian di sini. Terus Bu Rizky harap juga setelah dari sini kalian juga masih berhubungan baik seperti itu. Komunikasinya juga baik, ya. Oke, nah dari hasil role playing ini Bu Rizky sedikit menyimpulkan ya. Jadi begini, bahwasanya kalau kita memiliki teman dalam satu kelas atau berhubungan baik dengan teman itu akan memiliki keuntungan bagi kita. Keuntungannya apa? Kita akan merasa dikelilingi banyak orang baik. Terus kita juga memiliki atau menganggap teman kita itu sangat sayang kepada kita dan merasa kompak seperti itu. Zahra masih nangis? Enggak. Jangan nangis, sudah dimaafkan apa enggak temennya? Iya. Ruby kamu nakut-nakutin ya? Enggak, Nah, sudah enggak minta maaf kamu ya. kamu enggak dendam kan? Enggak. Nah, Zahra juga enggak dendam kan? Jangan nangis. Nah, sudah nangisnya jangan Ya. dilanjutkan. Nah, kita kembali ke topik ya. Ya. Oke, jadi Bu Rizky harap juga kalian setelah dari sini itu kelasnya lebih kompak lagi dan kembali seperti awal gitu ya, supaya kalian itu tidak merasa diejek lagi atau merasa dibully dan tidak gundel-gundelan lagi Ya. seperti itu. Nah, terus ini ya dari hasil komunikasi itu juga kita itu akan memiliki banyak manfaatnya itu tadi, kita memiliki banyak teman, terus kita akan merasa tenang dan bahagia seperti itu, dan juga kita akan dinilai orang lain itu bahwa kita itu memiliki etika dan sopan santun. Terus contohnya tadi misalnya Ruby atau Zahra saling ngata-ngatain nama orang tua, ngata-ngatain dengan bahasa yang kasar. Nah itu mencontohkan atau mencerminkan orang yang memiliki etika apa enggak? Enggak. Karena itu tadi tidak menjaga komunikasi, apalagi mengolok-olok nama orang tua. Nah itu termasuk sopan apa enggak? Enggak. Karena apa? Orang tua tidak bersalah apa-apa dibawa-bawa namanya. Terus orang tuanya nggak tahu namanya dibawa sebagai bahan bulian. Nah itu kalian dosa apa enggak? Dosa. Yang dosa itu bukan hanya sebagai anaknya, misalnya bapaknya Zahra atau ibunya Zahra dikatain. Nah yang dosa itu tidak hanya Ruby atau Arjuna saja, kamu juga salah-salahnya apa? Tadi juga ngatain orang tuanya Ruby sama Arjuna seperti itu. Jadi kita harus bisa mawas diri atau kita peka terhadap diri kita gitu. Perkataan kita harus kita jaga, komunikasi harus kita jaga seperti itu. Terus misalnya kalau dalam permasalahan kalian kurang komunikasi itu nanti akan menyelesaikan masalah apa enggak? Enggak, karena miskom gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan bisa lebih gamblang lagi, bisa lebih mudah menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Oke. Terus ini nggak terasa waktunya juga hampir 40 menit ya. Nah, sebelum kita akhir kegiatan pada hari ini, Bu Rizky mau minta kalian mengisi sebuah kontrak perilaku. Sudah pernah apa belum mendengar kontrak perilaku? Jadi kontrak perilaku ini yaitu dibukukan ya. Kontrak perilaku ini yaitu isinya nanti kesepakatan terhadap diri kalian masing-masing. Kalau dalam permasalahan ini kalian berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan ketika kalian mengulangi
lagi akan mendapatkan konsekuensinya. Nah, bisa mulai kita isi? Bisa. Nah, ini nanti semuanya mengisi ya, meskipun Indri sebagai pengamat temannya di kelas, Indri juga harus mengisi karena ini nanti apa sebagai pembelajaran terhadap diri kita masing-masing. Silakan dibaca dulu. Tuh, kontrak perilaku. Itu nanti kalau saya ditulis nama kalian siapa? Ini ditulis nama saya, namanya siapa misalnya Ruby. Nama pendek aja nggak apa-apa. Terus sampingnya kayak dikasih dalam kurung kelasnya. Ini tanggal 2 Mei 2020. Saya setuju melakukan hal di bawah ini, yaitu apa tadi kesepakatannya, tidak mengolok-olok teman, terus apa lagi, sesuai pada janji diri kalian masing-masing, terutama kaitannya dengan komunikasi tadi. Kipasnya berasa apa enggak? Iya. Agak geserin Indri. Yang kena cuma Ruby aja. Nah, jangan berantem lagi, masa baru berantem saudara. Ya, sudah semua apa belum? Enggak apa-apa gitu aja. Sudah ya, kalau sudah sebentar nunggu Indri, nanti kita lanjut yang poin kedua. Sudah? Sudah Indri. Nah, kalau sudah kita lanjut poin selanjutnya, yaitu usaha saya dikatakan berhasil jika apa? Jadi kayak janji pada diri kalian masing-masing gitu. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya menepati janji ini, bla 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 apa? Menepati janji ini. Melalui sosmed atau langsung. Sudah? Sudah. Sudah. Kalau sudah, apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan apa? Nah, ini sebagai motivasi diri kalian supaya tidak mengulangi lagi. Apa?
Terus aja nggak apa-apa. Ya. Sudah. Jadi, sudah. Kalau sudah tanggal berakhirnya kontrak yaitu kita lakukan ini dalam 1 minggu ke depan. Jadi pekan ini kita sudah melakukan, nah minggu depan kita akan bertemu lagi untuk mengevaluasi perilaku kalian ketika di dalam kelas. Apakah kalian sudah benar-benar melakukan hal ini seperti itu. Jadi kalau minggu depan kita buat tanggalnya 12 aja gitu. Karena di sini tanggal 12 Mei. Nanti kita akan melakukan evaluasi. Kalau sudah, sekarang kalian tanda tangan dan kasih nama. Nama terus tanda tangan. Nama panjang sih terus tanda tangan. Nah itu nanti kan sebelahnya ada tanda tangannya berisi, nanti berisi tanda tangan ya. Sudah? Nggak apa-apa. Kalau sudah, ini nanti dibawa kalian ya, sebagai apa, pengingat kalian seperti itu. Tapi sebelum kalian bawa, nanti Bu Rizky di akhir nanti akan menandatangani ini setelah selesai kegiatan ya. Nah kita akan bertemunya nanti pada sesi berikutnya, minggu berikutnya hari Senin. Nah sekarang silakan bisa dibaca perwakilan dari Ruby sama Zahra. Ruby sebagai pelakunya tadi, Zahra sebagai korban. Ayo silakan ini dibaca. Ini dibaca, ini dibaca dua aja. Langsung saja. Saya Ruby dari kelas 8C pada tanggal 2 Mei 2025 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Tidak mengolok-olok teman. 2. Tidak memanggil nama orang tua. 3. Tidak boleh bercanda berlebihan. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya menepati janji ini dan tidak mengolok-olok lagi. Tidak mengolok-olok teman melalui sosmed atau langsung. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan memiliki banyak teman dan komunikasi terjaga. Tanggal berakhir kontrak 12 Mei 2025. Terus dari Zahra. Saya Zahra pada tanggal 2 Mei 2025 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah ini. Tidak mengolok-olok nama orang tua, harus saling berkomunikasi, sama teman. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya menepati janji ini bahwa saya tidak membuli teman atau tidak mengulangi lagi melalui sosmed ataupun secara langsung. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapat banyak teman dan terus tanggal berakhirnya kontrak 12 Mei 2025. Bisa dipahami ya semuanya. Nah, setelah kalian nulis ini, coba Bu Rizky ingin kalian karena waktunya ini juga sudah habis ya 40 menit ya, tidak terasa. Nah, sebelum kita akhiri, coba kalian menyimpulkan hasil kegiatan pagi hari ini seperti apa. Kegiatan kita pada hari ini, kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Ayo. Kesimpulannya masalahnya sudah terpecahkan dan sudah selesai. Terus Kita dapat banyak motivasi. ya, oke. Terus bisa menjalin hubungan baik dengan temannya gitu ya. Terus komunikasinya juga lebih diperbaiki lagi. Oke. Terus yang dari sini, sebelah sini. Ayo Cina, apa coba simpulkan sebagai perwakilan. Apa? Jadi apa kesimpulannya? Karena sudah selesai dan untuk melihat ke depannya. Masa sudah selesai untuk punya ke depannya. Apa? Zahra, gimana Zahra sudah paham? Paham. Jadi Bu Rizky juga mengapresiasi kalian ya pada
pada kegiatan hari ini itu kalian bisa semangat menyelesaikan masalah ini, terutama dalam memperbaiki komunikasi kalian dan perilaku kalian satu sama lain ketika di kelas. Nah, Bu Rizky harapkan setelah ini kalian bisa menerapkan kontrak yang sudah kalian buat ini ya, dan juga kalian bisa lebih kompak lagi di dalam kelas. Nah, selanjutnya Bu Rizky ingin tanya, kesan-pesan kalian mengikuti kegiatan hari ini apa? Ruby, kesannya. Ya, senang Terus dan juga karena sudah bisa mengerjakan masalah. Menyelesaikan masalahnya. Rupi lebih fokus, sudah fokus. Nah, Sudah. agak salah mengatakan nggak apa-apa, yang penting sudah berani menjawab, itu juga sudah suatu apresiasi. Terus yang dari sini, ayo, kesannya apa? Gembira, Seru. bisa memecahkan masalah. Oke, terus bisa menjalin komunikasi yang baik lagi dengan temannya. Nah, oke. Nah, jadi polisi juga berharap setelah kegiatan ini kalian sama seperti tadi yang polisi katakan, supaya kalian lebih kompak lagi di dalam kelas dan tidak terjadi permasalahan lagi seperti mengolok-olok dan lain sebagainya, maupun langsung atau lewat sosmed. Ya kan? Oke. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, sebelum kegiatan ini berakhir, silakan ada yang memimpin doa untuk menutup kegiatan pada hari ini. Ganti Ruby. Tadi Juna sudah apa belum? Sudah. Sekarang Ruby untuk mengakhiri kegiatan. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Semoga setelah pertemuan pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan konseling kelompok lagi pada pertemuan berikutnya ya, dan juga melakukan evaluasi dari hasil permasalahan kalian pada hari ini. Nanti Bu Desi juga akan memantau kelas kalian melalui wali kelas dan juga Bapak Ibu guru yang ada di kelas 8C seperti itu. Nah, Bu Desi juga mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia datang di ruang BK ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.